Oke, selamat sore kakak. Selamat sore. Kakak mungkin bisa memperkenalkan nama sedikit terkait hari ini untuk mengklarifikasi berita-berita yang kemarin sempat terekspos ke media zona lain. Oke, baik. Jadi begini, saya perkenalkan dulu, nama saya Adrianus Raymond. Siap. Seperti yang sudah diucapkan oleh sumber berita yang kemarin, pemilik hotel Tiara. Jadi hari ini saya ingin mengklarifikasi cerita atau pernyataan yang sudah dibuat oleh pemilik hotel Puri Mutiara terkait dengan sisa pembayaran dalam tanda kutip yang dia sebutkan bahwa belum dibayarkan. Mungkin saat ini saya mau sampaikan dulu secara garis besar kronologi keberadaan saya di Hotel Puri itu. Siap. Jadi pada awalnya di tahun 2020 itu sekitar tanggal 1 Juli 2020 saya dengan satu orang teman saya datang dari Kupang dan kemudian menginap di Hotel Puri Mutiara. Sebelumnya saya dengan pemilik Hotel Puri Mutiara ini sudah saling kenal lama sekali dan kami sebelum saya tiba itu kami memang sudah lama tidak bertemu. Dan kemudian hari itu, saat itu kami datang untuk menginap di sana karena ada kegiatan pekerjaan yang harus kami lakukan di daratan Lembata. Dari koordinasi kita dengan pihak kantor, dalam hal ini kantor kontraktor yang tempat kami dikirimkan untuk melaksanakan pekerjaan di sini, kami diminta untuk minta kos di penginapan itu. Jadi setelah saya lakukan pendekatan dengan pemilik Hotel Puri, kemudian kami disepakati kita tinggal di situ dan diterima dengan cara kos di hotel itu. Dan waktu itu masih kita pakai kamar 4, saya di kamar 4 dan teman satu di kamar 6. Sejak dalam perjalanan itu, baik setiap bulan atau waktu-waktu sesuai kebutuhan yang dimintakan oleh pemilik hotel melalui pengajuan rinciannya, kita lakukan pembayaran walaupun nilainya itu memang secara bervariatif sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Jadi tidak rutin setiap bulan, sesuai dengan tingkat kebutuhan saat itu. Lalu terus berjalan dan pekerjaan terus berjalan. Pada satu ketika teman saya ini keluar dan tinggalkan saya di situ. Setelah saya minta persetujuan dari kantor, kemudian saya tetap menetap di situ untuk menjalankan pekerjaan di Lembata. Di dalam perjalanan memang ada beberapa teman dari kantor yang juga sering datang ke sini untuk sama-sama melakukan pekerjaan. Sehingga di dalam perjalanan itu saya kemudian minta pindah ke kamar 2 karena ada AC di kamar 4 yang waktu itu rusak dan ada trouble, sehingga saya pindah ke kamar 2. Lalu di dalam selama di hotel itu kan ada teman saya kadang datang pergi, sehingga saya kemudian pernah bicarakan sama pemilik hotel. Karena teman-teman ini datang, kan namanya untuk kepentingan kerja itu kadang tidak bisa hanya sehari 2 hari. Sehingga saya minta kalau ada teman saya datang, biar kita ambil kos sama, disamakan. Nanti baru dibuatkan perhitungan. Jadi sempat waktu itu di akhir sampai dengan akhir itu ada 3 kamar. Kamar 1, kamar 2 saya, dan kamar 3. Dengan masa waktu masuknya itu berbeda-beda. Sementara saya kan dari awal sudah ada di situ. Jadi singkat cerita begini. Kalau tidak salah sejak dari bulan Januari ya, 2021, itu memang ada keterlambatan pembayaran. Dan keterlambatan itu, alasan itu saya sampaikan juga kepada pemilik kos. Pemilik hotel, saya sampaikan
waktu itu pemilik juga oke, tidak masalah. Walaupun beliau tetap berharap supaya saya terus melakukan koordinasi dengan pihak kantor supaya dibayarkan. Bahwa di dalam proses ini ada keterlambatan itu saya selalu sampaikan. Selalu sampaikan. Tetapi kemudian mungkin ada keadaan-keadaan yang sangat mendesak. Seperti yang pada saat waktu itu ada keluarganya yang meninggal dunia dan seterusnya. Sehingga pada satu ketika terhadap pengajuan yang dari bulan Januari dan seterusnya itu, perhitungannya itu tanpa pemilik hotel itu ada kasih ke saya, dan saya seperti biasa dari hotel kasih ke saya kasihkan ke Kapro untuk diajukan rinciannya ke kantor, lalu dari kantor mengirimkan biayanya termasuk dengan kebutuhan lain-lain, lalu itu kita bayarkan ke hotel. Nah, tapi waktu pembayaran yang terakhir ini mungkin karena dianggap agak lama, sehingga pada satu ketika tanpa sepengetahuan saya, pemilik hotel ini, dalam hal ini istrinya, ibunya, kemudian mengirimkan rincian kepada seseorang yang saya ketahui kemudian itu namanya Linda di Kupang, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanggung jawab ini, masalah pembayaran ini, yang katanya masih keluarganya, kirim untuk diberikan kepada bos di PT tempat saya membackup pekerjaan ini, yang mana sebelumnya saya sudah ajukan rincian. Dengan rincian yang terdahulunya itu nilainya itu memang waktu itu hanya baru sekitar 31 juta. Tetapi waktu dikirimkan kembali rincian ke sana tanpa melalui saya, itu dengan total nilai sekitar 61 sekian. Atas perbedaan nilai rincian ini, kemudian bos tanyakan ke saya dengan mengirimkan bukti pengiriman itu ke saya. Loh, kok ini ada perbedaan? Kenapa jumlahnya gini? Oh, abang, saya jawab kepada bos bahwa saya tidak tahu itu, karena biasanya harus ke saya baru saya ajukan, tapi kan ini tidak melalui saya. Lalu terjadi rupanya sebelumnya pemilik hotel itu sudah lakukan komunikasi dengan bos karena mendapat nomor telepon dari si Linda ini. Di dalam pembicaraan dengan bos itu terjadi komunikasi yang ujungnya kemudian terjadi miss antara dia dan bos. Pemilik perusahaan itu pernah minta nomor telepon, minta nomor rekening, karena berpikir akan mengirimkan jumlah sesuai rincian yang saya kirim. Tetapi ketika ada rincian baru yang masuk dengan total 61 juta itu, bos kemudian mempertanyakan ke saya. Nah, di dalam komunikasi antar telepon itu kemudian Aciona mengirimkan WA. Pemilik hotel ini mengirimkan WA bernada ancaman kepada pemilik PT. Intinya bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran, maka saya akan lapor polisi dan membawa wartawan. Pernyataan yang bernada ancaman ini kemudian direspon oleh bos bahwa kalau dilakukan itu maka saya akan membuat laporan pencemaran nama baik. Pernyataan ini kemudian disertakan dengan selanjutnya bos memblokir nomornya pemilik hotel. Tetapi bos menyampaikan kepada saya, ini tujuannya untuk mengkondusifkan cara pandang. Toh saya ada di sini sebagai perwakilan perusahaan. Komunikasi masih ada, tetapi supaya tidak komunikasi langsung yang bernada seperti itu. Jadi bukan untuk menghilangkan atau ini ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu tersebar berita kemana-mana, seolah-olah pemilik PT ini mengancam pemilik hotel. Padahal tidak demikian maksudnya. Tidak begitu maksudnya. Lalu pada sekitar bulan Juli ya, tanggal itu saya lupa.
Ya, itu tanggal. Nah, itu bos kirimkan uang. Karena waktu itu bos kirimkan, lalu uang itu 20 juta saya bawa kasih kepada saya kasih kepada pemilik hotel. Saya ajak pemilik hotel ketemu saya di hotel. Waktu itu saya masih tinggal di hotel. Dan saya bilang, Mama, saya bahasa saya seperti itu. Mama, ini ada uang 20 juta. Saya kasih di Mama. Mama terima dulu. Jika masih ada perhitungan-perhitungan yang menurut Mama perlu ada penambahan, maka nanti dibicarakan, tapi ambil dulu. Cuma dia tolak. Dia tolak dengan bahasa bahwa engkau punya bos sudah ancam saya. Yang kemudian saya klarifikasi tadi, bukan ancaman. Dan kemudian dia juga menolak uang itu dengan alasan bahwa kalau dia terima maka dia akan sama dengan dia mengaku kalah. Sehingga saya merespon ini bukan soal kalah menang. Saya ini masih ada di sini. Artinya kalau memang masih ada perhitungan-perhitungan nanti kita bicarakan. Tapi dia menolak saat itu. Ya itu haknya dia. Sehingga akhirnya hari itu uangnya tidak diambil. Tetapi sebelum itu saya sempat sampaikan sama pemilik hotel. Saya bilang bahwa saya biasa panggil beliau dengan Mama. Mama, supaya tidak semakin membebani baik saya maupun Mama. Tetapi saya tetap menyatakan akan bertanggung jawab untuk menjadi perantara penyelesaian persoalan ini. Sebaiknya saya keluar dari hotel ini, tinggal kos atau tinggal di rumah keluarga, tetapi saya janji bahwa saya akan tetap menjadi perantara. Hari itu Mama tua tidak mau sama sekali. Dan dia bilang sama saya, anaknya, kalau engkau secara pribadi saya percaya. Ini bahasa saya. Kalau ini persoalan pribadimu, saya percaya. Tetapi karena ini persoalan tanggung jawab perusahaan, maka engkau tinggal di sini. Anggap saja Mama Sandra kau. Itu bahasa saya. Tapi karena saya lalu berpikiran bahwa dia bukan orang lain, ini kita sudah keluarga, bahasa itu saya tidak mau mempersoalkan. Ya sudah, saya tinggal saja di situ. Tanpa berpikir sesuatu yang buruk, yang terlalu jauh gitu. Sejak saat itu, hubungan komunikasi by telepon antara saya dengan mereka itu sudah terputus. Seolah-olah kita tidak komunikasi lagi. Kurang lebih sekitar 1 minggu lebih atau gitu. Di saat ketika itu saya sedang sakit, tiba-tiba datanglah beberapa anggota Polri. Datang dengan mobil patroli, meminta kesediaan saya untuk datang ke Polres. Karena ada pengaduan dari pemilik Hotel Puri. Karena saat hari itu saya sedang sakit. Dan sakit saya ini kan sempat kehilangan penciuman. Dan saat itu juga sedang wabah corona. Sehingga saya menolak untuk datang dengan alasan, saya ceritakan dulu. Bahkan saya agak kecewa karena saya masih tinggal di hotel. Tetapi pemilik hotel melaporkan saya, tamunya yang masih menginap di situ. Setelah saya jelaskan, mereka pulang. Saya bilang nanti sembuh baru saya pulang. Kurang lebih 1 minggu setelah itu, atau mungkin tidak sampai, saya terima 2 surat panggilan. Di dalam surat panggilan itu, di dalam perkara untuk didengar keterangannya, dimintai keterangannya terkait dengan pengaduan tentang masalah penipuan. Ya, sebagai orang yang mengerti, sebagai orang ini, saya penuhi panggilan itu. Nah, yang dipanggil itu waktu itu saya dengan kapronya nama Pak Dowi Domaki. Saya datang ke Polres. Tapi ketika itu karena
Tapi saya waktu itu dipanggil untuk 3 hari ke depan baru menghadap. Iya. Tapi saya langsung menghadap saat itu juga. Saya langsung datang itu saat itu juga, hari itu juga. Dalam keadaan yang belum terlalu tinggi. Saya ketemu, tapi kebetulan Pak Rocky yang waktu itu di dalam surat itu untuk menemui dia itu sedang lepas tiket. Akhirnya kami buat janji. Besok nanti setelah itu baru ketemu. Dan ketika ketemu itu lalu saya memberikan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan penyidik. Saya melampirkan bukti-bukti. Ya, termasuk menyertakan bukti-bukti pembayaran yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Yang nilainya juga bervariatif. Tapi ada bukti kwitansinya, ya, disertakan dengan itu kita serahkan ke polisi. Ini berarti dipastikan bahwa dari pihak perusahaan tidak pernah sekalipun lepas tangan terhadap. Tidak. Jadi selama ini dari pihak perusahaan membayar. Bahwa kemudian ada keterlambatan yang menurut dia itu, ya. Dan itu pun saya jelaskan kepada dia. Keterlambatan itu diterimanya. Tetapi mungkin karena kondisi kebutuhan yang mendesak dan lain-lain, saya juga menghargai itu. Dan saya juga sebenarnya dalam posisi yang gelisah. Supaya tidak terlalu lama ini harus diselesaikan. Iya, iya. Tetapi kemudian dia melaporkan saya ke polisi. Tetapi itu pun saya tidak mau berpikiran negatif. Karena saya sendiri pernah sampaikan, kalau mama bisa mau melaporkan, silakan. Itu kan hak mama sepanjang itu ada bukti. Yang mengganggu saya adalah sebelum itu dilaporkan, saya tuh sudah dengar pembicaraan di rumor luar bahwa saya ini dianggap diceritakan seolah-olah saya ini yang punya, saya menipu secara pribadi. Itu yang saya merasa kecewa. Kan saya ini cuma karyawan yang tinggal di situ. Dan kemudian tinggal saya itu dibayar oleh perusahaan. Dan perusahaan membayar itu juga berdasarkan rincian yang kita ajukan. Rincian itu kita terima dari pemilik hotel. Nah, nilai yang saya kirimkan waktu itu, rincian sebelumnya, berdasarkan rincian pertama, ada 31 sekian itu. Tiba-tiba ada kiriman lagi rincian berikutnya yang saya tidak tahu. Tetapi total nilainya itu 61 sekian. Ternyata di dalam itu ada perhitungan yang tadinya kita sudah sepakat bahwa ini perhitungan kos menjadi perhitungan harian. Sudah disepakati. Ya, hitungan harian yang dihitung per hari menjadi 250 kalau tidak salah. Dan itu sudah saya sampaikan di polisi. Dari situ saya kaget. Nah, saya kemudian melakukan klarifikasi itu kepada pemilik hotel. Loh, kita ini kan sudah sepakat ini kos. Tapi waktu itu pemilik hotel kemudian bilang bahwa yang kos itu cuma 2 saja, ini sajalah. Yang satu ini tetap dengan hitungan harian. Harian. Jadi waktu di kantor polisi saya menerangkan, kalau hitungannya hotel, pasti ada pelayanan standar hotel. Kalau kita bicara bisnis loh, ada cleaning service, ada breakfast, ada housekeeping dan seterusnya. Kita hidup di situ, bekerja sendiri, membersihkan sendiri, mengatur diri sendiri. Tetapi dia bertahan. Dan satu catatan lagi, hal yang tidak pernah dibicarakan. Sejak dari bulan Desember tahun 2000, perhitungan Desember atau Januari, antara Desember dan sampai dengan saat terakhir saya keluar dari hotel itu pulsa listrik saya yang isi dari kantong pribadi saya. Pengisiannya hanya untuk di kamar sendiri atau seperti apa? Tidak. Meterannya cuma satu di hotel itu. Ada di aula. Dan itu untuk kepentingan seluruh kamar hotel. Satu itu blok itu seluruhnya, air, aula dan seterusnya. Itu seluruhnya yang kalau saya hitung dan saya perhitungkan termasuk dengan hal menyangkut perbaikan AC, perbaikan kulkas yang saya bayarkan sendiri dari uang saya, di luar dari
tanggung jawab perusahaan. Itu total bisa sampai 15 juta. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Terkait hal ini, apa ada kesepakatan yang dibicarakan dengan pemilik hotel? Pembayarannya seperti apa nanti? Ya, saya dan pemilik hotel itu tadi dasarnya bahwa kita ini sudah menganggap seperti bukan orang lain. Sehingga saya juga tidak mau berpikir terlalu jauh. Dan saya juga ikhlas-ikhlas saja. Dan saya berpikir bahwa pemilik hotel juga tidak mungkin menyulitkan saya. Dan saya juga sedikit pun tidak berpikir menyulitkan mereka. Persoalannya kan hanya di realisasi pembayaran yang terlambat. Tetapi secara personal, saya tidak ada urusan dengan pemilik hotel. Kami tetap baik saja. Dan sampai detik ini pun saya tidak ada persoalan. Ini kan hanya persoalan menyangkut sabar tidak sabarnya penyelesaian masalah ini. Hotel itu kalau di total saya beli itu kan meteran sekitar 7 ribuan kilowatt dia punya kemampuan. Dan itu saya kalau isi pulsa 100 ribu maka 2 hari sekali saya isi. Jika itu dikalikan sampai sekarang. Dan listrik itu juga digunakan oleh ruangan kamar-kamar lain termasuk untuk kepentingan AC. Mereka menggunakan dan seluruh keuntungan pembayaran itu diambil oleh pihak perusahaan. Begitu juga di aula, itu kan disewa orang, dipakai untuk senam, itu digunakan juga untuk kepentingan kebutuhan penyewaan dan lain-lain. Itu listriknya dari saya juga. Dan catatan itu ada di pemilik hotel. Sebagian ada di saya, tapi seluruh catatan itu ada di saya. Kalau kita mau hitung-hitungan secara bisnis, saya juga dirugikan di perusahaan itu. Secara personal, secara pribadi. Kemudian saya ini sebetulnya kan tidak perlu dia anggap saya sebagai musuh atau seperti keterangan yang dia sampaikan di dalam media sosial atau cerita-cerita yang disampaikan kemana-mana atau laporan yang dia sampaikan ke polisi. Seolah-olah saya ini adalah pelaku kejahatannya yang menurut versi dia. Saya yang menipu dia. Saya yang mempermainkan dia. Itu dia salah besar. Saya akui bahwa di antara kami waktu tinggal di situ memang tidak ada perjanjian secara tertulis. Artinya apa? Artinya di dalam penyelesaian ini yang dibutuhkan adalah pengakuan kami. Sehingga dia harus menganggap saya sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah ini dia dengan pihak perusahaan. Bukan menjadikan saya sebagai musuh atau menjadikan saya sebagai orang yang bersalah terhadap dia. Kemudian terkait dengan informasi kunci kamar hotel yang dibawa itu seperti apa? Oke. Jadi begini. Ini saya rentet lagi cerita. Jadi ketika waktu itu saya kasih 20 juta dia tolak itu. Saya minta keluar juga dia bilang biar anak tinggal di sini hitung saja, anggap saja saya Mama Sandra, itu bahasanya. Saya tinggal saja. Kemudian dia laporkan ke polisi. Kemudian setelah saya mendapat laporan, saat itu saya berpikir dengan istri saya bilang, kalau sudah begini biar kita keluar saja. Hari itu saya keluar memang tanpa saya memberitahu dia bahwa hari itu saya keluar. Kita keluar saja, tetapi tidak dengan tujuan untuk menghindari itu. Keluar maksudnya apa? Yang pertama, karena ketika 1 minggu sebelumnya dia bilang dia sandra saya, ternyata waktu dia buat laporan di kantor polisi, dia hitung lagi dari saat dia sandra itu sampai dengan saat saya dipanggil itu, ternyata nilainya bertambah menjadi 67 juta. Berarti dia hitung dong. Dia bilang dia sandra saya. Dia yang tidak mau saya keluar. Dia minta saya jadi jaminan. Dia bilang bahasa dia sandra. Tapi ternyata dia mengambil keuntungan. Dia berusaha membuat pernyataan untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan nilai perhitungan. Sehingga saya bilang sama dia, kita keluar saja. Waktu kita keluar, di situ tidak ada karyawan. Saya telepon karyawan, tidak ada yang ada di situ. Sementara pemilik suami istri ini, mereka kan sudah tidak ada komunikasi dengan saya. Kalau kunci itu saya gantung saja di pintu, maka pasti ceritanya menjadi berubah. Sangat tidak etis.
Dia bukan tidak kenal saya, dan saya juga bukan tidak kenal mereka. Sehingga kemudian saya berpikir kunci ini saya bawa. Kalau saya gantung saja di situ tidak bagus. Saya bawa dengan pikiran bahwa nanti setelah saya bebenah di tempat pindahan saya, baru saya antar. Tetapi waktu saya dimintai keterangan oleh pihak penyidik, lalu disinggung masalah kunci, sehingga kemudian kunci itu saya serahkan kepada penyidiknya, Pak Rocky. Saya bilang, Pak Rocky, karena persoalan ini sudah diurus di polisi, ya sudahlah, apalagi dia juga sampaikan bahwa saya ada bawa kunci. Kunci ini saya kasih ke Pak Rocky. Nanti Pak Rocky tolong lanjutkan kembali kepada beliau. Oke, Pak Rocky setuju. Saya kasih kunci karena Pak Rocky bilang bahwa besoknya dia mau ketemu Tante Ona untuk meminta keterangan dan seterusnya. Lusanya saya ketemu lagi Pak Rocky. Ketika saya memberikan keterangan tambahan, Pak Rocky beri saya kunci bahwa pemilik hotel tidak mau menerima kunci ini. Dia menolak kunci itu. Alasannya kenapa? Tidak ada alasan. Hanya tidak mau menerima. Ada apa itu? Ternyata itu yang saya ketahui sekarang. Dia pakai sebagai alasan untuk membuat hitungannya menjadi bertambah. Wajar dong saya berpikir begitu. Karena ternyata nilainya itu kemudian berubah terus. Kalau dia punya itikat baik, atau dia berpikir, dia ambil saja dong. Toh kita sekarang sedang berperkara di polisi. Lalu dia tolak kunci itu, sehingga saya lalu ambil dari Pak Rocky. Ya sudah, mari kasih saya kunci itu. Saya ambil lagi kunci. Malamnya saya ke hotel. Saya telepon orang hotel. Ada nomor teleponnya di sini. Ada namanya Rafael, ada namanya Haris. Saya telepon, tidak ada yang angkat. Sehingga kemudian kunci itu saya bawa. Jadi kalau itu kunci dijadikan dasar untuk dia membuat perhitungan tambahan, saya rasa sangat. Ya saya mau ketawa saja itu. Itu apa maksudnya gitu. Kemudian begini, ketika itu persoalan dilaporkan di polisi, kan saya proaktif. Saya sangat proaktif. Saya memberikan informasi yang diperlukan. Saya menyertakan bukti-bukti kwitansi kepada pihak kepolisian yang kita bayarkan terhitung sejak awal pertama kita masuk. Bahwa kemudian di akhirnya itu ada perhitungan yang menurut Tante Ona ada kurang, itu kita semua, saya juga tahu itu. Sampai pada pemilik hotel menolak 20 itu juga kita tahu. Sebagai bentuk tanggung jawab, saya proaktif memberikan keterangan. Yang saya kecewa dan keberatan adalah cerita yang disampaikan, termasuk yang dimuat di media sosial, termasuk laporan yang ada di polisi, saya disebutkan sebagai orang yang menipu dia atau mempermainkan dia atau yang tidak membayar. Jadi disitulah saya rasa sangat kecewa. Kemudian terakhir, apa yang diharapkan dari kasus yang saat ini sedang bergulir bagi kepolisian? Oke, jadi begini, ini kan ada perbedaan harga lagi nih. Ya. Diam-diam dia mengirimkan surat tagihannya melalui si Linda itu dengan 61 sekian. Ketika dia membuat laporan di polisi, pertama laporan dengan 64 juta. Selang beberapa waktu kemudian naik lagi angkanya menjadi 67 juta. Tadi malam saya baca lagi di media sosial dengan 71 juta. Yang mana yang benar? Itu saja sudah tidak konsisten. Kalau dia menjadikan kunci itu sebagai alasan, saya juga bisa sebut bahwa dia dengan sengaja tidak mengambil kunci untuk membuat peningkatan terhadap tagihannya. Boleh dong, saya berpikir begitu. Tapi sebagai personal, saya tetap menghormati mereka sebagai keluarga yang saya tidak pernah lupa bahwa saya dengan mereka punya hubungan psikologi yang baik. Dan selama ini saya tetap hormati mereka, saya panggil mereka sebagai orang tua.
Tetapi serangan kepada saya dan pernyataan bahwa saya selaku pihak yang harus yang disebut sebagai ini saya tidak terima. Saya sama sekali tidak terima. Justru saya lah yang harusnya diharapkan menjadi mediator untuk memperantarai supaya solusinya ditemukan, supaya duduk bareng. Tapi kalau dia sudah menjelekkan nama saya, sudah melaporkan, sudah memviralkan saya dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Padahal dia sendiri juga tahu bahwa di hotel itu sayalah orang yang isi pulsa listrik, memperbaiki dan punya anggaran yang keluar di situ, dan sampai detik ini tidak ada satupun yang dia sebut. Jadi yang terekspos di luar seolah-olah bahwa belum dibayar. Sementara dia sendiri juga selama dia di situ listrik itu yang isi saya. Yang total nilai saya sebut tadi. Kalau secara bisnis saya mau hitung, saya ambil lagi dari keuntungan tamu-tamu lain dan gedung itu yang disewa orang. Secara bisnis saya bisa lipat gandakan. Karena ini bisnis. Terakhir, kalau dalam pencatatan dari pihak PT sendiri, kalau sebenarnya berapa besaran anggaran yang masih tertunggak? Artinya yang terakhir tempo hari itu kan yang saya kasih dia rincian itu kan 30 sekian juta. Yang kemudian waktu saya kasih 20 itu dia tolak. Bahwa kemudian saya kan dari situ saya keluarnya kan sekitar bulan awal Agustus tuh kan. Jadi kalau dia masih mau memperhitungkan di situ, barangkali ada perhitungan. Ya kan? Tetapi yang 3 kamar dia sebutkan itu kan saya ini yang paling lama di situ. Sementara dari sekitar bulan Maret itu ada kamar 1. Terus kamar 2, kamar 3 itu sekitar bulan April. Kurang April atau Mei. Tapi itu datanya ada semua. Nah, jadi tentu perhitungannya beda dong. 1 kamarnya dengan 3. Kalau dia bilang bahwa ini harus hitungan harian, secara bisnis saya juga mau menuntut dia. Apa pelayanan setara? Apa fasilitas ini pelayanan hotel? Ya kan? Jadi saya memberitahu dia untuk menggunakan ini untuk bos itu kan itu disertakan dengan kondisi setelah itu. Jadi gini, kalau mau ditanya berapa jumlahnya, ya itu yang kemarin saya beri itu toh, tapi dia tolak itu toh. Kan saya sementara omong juga bahwa kalau seandainya masih ada perhitungan, nanti kan bisa kita ini. Tapi yang ini terima, tapi dia tidak mau terima. Terakhir, berarti sejak 5 Agustus sampai dengan hari ini tidak ada komunikasi dengan pemilik hotel? Oh tidak ada. Karena persoalan dia sudah lapor di polisi toh. Dan dari pihak PT sendiri tetap mengikuti prosedur yang sedang berlaku di kepolisian? Mengikuti prosedur. Kami tetap menghargai prosedur. Tetap melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian. Dan kita tetap menghormati proses yang sedang dijalankan, pengembangannya. Barangkali ada mau mengumpul, ini kan mereka sedang mau mengumpulkan bukti-bukti ke apa, ya itu kewenangan mereka. Melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Pastinya pihak PT tetap kooperatif? Sangat kooperatif. Sangat kooperatif. Itu satu bukti bahwa saya masih berada di sini. Oke, pas, clear. Makasih kakak. Sip.